Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan cinta kasih-Mu masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Namun saya hanya akan membacakannya 3 ayat saja. Demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang sampai pada kita hari ini yaitu laskar. Laskar adalah seseorang ataupun tentara, ataupun sering dikatakan sekelompok pasukan. Jika berbicara tentang tentara, adalah orang yang mempunyai sifat pemberani, percaya diri, taat, setia, dan bahkan rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan bersama demi kebenaran. Nah, kita lihat bahwa orang Kristen mengatakan orang seperti itu adalah seorang laskar Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di sini sudah jelas mengatakan bahwa ini adalah nasihat penutup Paulus kepada jemaat di Efesus, yang dimana Paulus memperingati mereka bahwa orang-orang kudus juga bisa diserang oleh kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Sehingga Paulus menyarankan kita sebagai orang Kristen harus menggunakan senjata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selain itu, di sini dikatakan bahwa kita tidak melawan manusia, melainkan melawan kuasa yang tidak kelihatan. Nah, tentu ketika kita melawan sesuatu, kita harus membutuhkan senjata. Senjata seperti apakah itu? Yaitu senjata rohani. Senjata rohani bisa kita katakan seperti berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah membaca firman, maka kita akan mengetahui kebenaran dan bagaimana sebenarnya kehidupan Kristiani. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa dua hal ini kita pakai dalam peperangan rohani? Karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting dalam memenangkan peperangan rohani. Selain itu, juga dapat menumbuhkan iman kita. Sebagai laskar Kristus, kita tidak hanya diperintahkan untuk berdoa hanya untuk diri sendiri ataupun hanya membaca firman Tuhan saja, tetapi kita diperintahkan untuk memberitakan Injil dan mendoakan sesama. Nah, berbicara tentang memberitakan Injil adalah salah satu bukan hal yang mudah ya, karena kita harus rela mengorbankan kepentingan pribadi kita demi kepentingan bersama. Nah, hal ini juga perlu kita ketahui bahwa hal ini lah yang tidak disukai oleh iblis. Iblis tidak pernah menyukai kita ketika kita melakukan kebaikan, mengasihi sesama. Itu hal yang tidak disukai iblis, maka ia akan selalu menyerang kita dengan kuasa yang tidak kelihatan. Sebagai seorang laskar, kita harus memiliki iman, sehingga iman kita dapat melindungi kita dari keraguan dan kebimbangan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah wabah seperti ini, kita sebagai seorang Kristen harus sadar dan tahu bahwa dalam situasi seperti inilah kita sangat membutuhkan senjata perlengkapan rohani yang diberikan oleh Allah, sehingga apapun situasi yang kita lalui dapat kita hadapi dengan baik. Saudara-saudara, untuk mencegah wabah ini, pemerintah menyarankan kita supaya ketika keluar rumah harus menggunakan masker sehingga tidak menularkan satu sama lain. Tapi kenyataannya banyak sekali kita orang Kristen berkeliaran di luar sana, jalan-jalan tidak memakai masker. Bahkan ada orang Kristen yang jalan-jalan di luar sana tidak memakai masker. Mengapa mereka berjalan-jalan? Ya karena mereka masih bosan di rumah. Saudara-saudara,
ketahuilah, hal bosan ini merupakan salah satu serangan iblis dalam hidup kita. Ketika iblis menyerang kita, maka kita akan hanya mementingkan kepribadian kita sendiri. Seperti orang-orang yang jalan-jalan di luar sana, tanpa melihat bagaimana perjuangan tim medis dalam memperjuangkan saudara-saudara kita yang sudah terkena penyakit ini. Dan jika kita lihat bagaimana tim medis dalam menangani penyakit ini, mereka rela mengorbankan nyawanya demi siapa? Demi kita. Mereka rela meninggalkan rumah, mereka rela meninggalkan keluarganya dan tinggal di rumah sakit demi siapa, saudara? Demi kita. Jadi jelas ya, siapa sebenarnya yang layak dikatakan sebagai laskar Kristus? Apakah kita yang jalan-jalan di luar sana tidak menggunakan masker? Apakah mereka tim medis yang berjuang untuk kita? Saudara-saudara, tim medis inilah yang layak dikatakan sebagai seorang laskar Kristus yang memperjuangkan nyawanya, yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah situasi seperti ini, seharusnya kita menjadi laskar Kristus. Kita memulai hal kecil seperti mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terkena COVID ini, tim medis. Doakan tim medis supaya tim medis kuat, semangat, dan selalu sehat dalam melayani saudara-saudari kita. Nah, selain itu, dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita andalkan? Yaitu Kristus. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus berpengharapan kepada Kristus, berdoa, dan yang terpenting adalah selalu melakukannya. Dan iman kita buat menjadi kekuatan dalam situasi seperti ini. Dan yang terpenting itu adalah kita harus menggantungkan kehidupan kita kepada Kristus. Karena Kristus akan memperlengkapi laskarnya dalam menghadapi segala situasi, termasuk situasi COVID ini. Saudara-saudara yang terkasih, jadilah seorang laskar Kristus yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun mementingkan kebersamaan dalam situasi seperti ini. Ya, untuk menutup firman Tuhan hari ini, izinkan saya mengatakan sesuatu bahwa ada kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari setahun, ataupun sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya Tuhan ingin kita menjalani hari-hari itu tanpa ada ketakutan. Amin. Shalom bagi kita semua.